ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kembali lagi sahabat Asifa di rumah dengan acara yang selalu kita nanti-nantikan di ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Nah, untuk hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat luar biasa. Dan hari ini kita kedatangan salah satu wali murid di Asifa Kolbu. Anaknya sudah 2 guys di Asifa Kolbu. Nah, siapa lagi kalau saya biasa manggilnya Bunda Fauzan. Masalah gimana Bunda kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya? Insya Allah lancar. Dan terima kasih udah hadir nih di ASQ Podcast untuk berbincang. Kita akan gali nih pengetahuan-pengetahuan dari Bundanya Fauzan. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu mengendalikan diri selama berpuasa. Nah, sebelum kita berbincang dengan narasumber kita, mungkin Bunda bisa memperkenalkan diri dulu buat sahabat Asifa. Siapa tahu ada yang belum kenal nih. Boleh, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Segala puji mari sama-sama kita panjatkan hari Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan Masya Allah kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat sampai nanti pada akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umumnya seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini, dan terkhusus semua yang tim di sini ASQ Podcast Asifa ya. Siap. Salah saya bilangnya ASQ Podcast Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau yaumul qiyamah. Amin. Ya rabbal alamin. Sebelumnya Ustaz, perkenalkan saya untuk menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah Masya Allah mengundang saya ke sini. Aduh, duduk di kursi panas rasanya ini. Panas sekali. Masya Allah, tabarakallah. Padahal ini saya bukan siapa-siapa, tapi ini suatu kehormatan dan kebanggaan buat diri saya sudah diundang ke sini. Masya Allah, tabarakallah. Saya doakan mudah-mudahan ASQ Podcast Ramadan ini semakin maju, terutama SIT Asifa Kolbu semakin jaya, bisa mencetak generasi-generasi yang berakhlak mulia serta menjadi pemimpin bagi umat di seluruh dunia, terutama umat Islam ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Ustaz, tadi disuruh perkenalkan diri. Sepertinya sahabat Asifa sudah banyak yang kenal, terutama bunda-bundanya. Tapi insya Allah tidak seterkenal itu barangkali Ustaz. Baik, perkenalkan, saya Bunda Fauzan. Kebetulan saya sudah 5 tahun di sini menjadi keluarga, menjadi bagian dari ASIT Asifa Kolbu. Masya Allah, tabarakallah. Saya mengucapkan terima kasih dan bangga sekali saya berada di sini dan menyekolahkan anak-anak di sini. Kemudian yang kedua ada Ananda Sabita Ustaz di kelas 1. Jadi saya itu sudah 2. Jadi untuk ayah bunda, ayo mari yang punya putra-putrinya di rumah silahkan jangan sungkan untuk menyekolahkan anak-anak dan menitipkan putra-putrinya di sini. Masya Allah. Baik Ustaz. Jadi buat sahabat Asifa ya sebagian mungkin udah kenal ya karena udah 5 tahun juga di sini gitu. Dan mungkin yang baru-baru yang belum kenal nih. Oh, iya. Dan kebetulan Bunda juga konten kreator ya di Facebook. Bisa di follow. Belajar Ustaz, belajar. Nama Facebooknya dong biar sahabat Asifa. Aduh, boleh di follow di Neng Dewi ya. Yang belum follow silahkan follow. Kontennya tuh luar biasa. Baik Bunda, hari ini kita akan membahas mengendalikan diri selama berpuasa. Sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, kita harus paham dulu nih. Mungkin sahabat Asifa di rumah supaya tahu nih apa sih
arti ataupun makna dari pengendalian diri itu? Baik. Temanya ini sebetulnya korelasinya sangat erat sekali dengan bulan puasa, Ustaz ya. Karena memang puasa itu sendiri kan artinya menahan. Sekarang kita ini temanya pembahasannya mengendalikan diri selama berpuasa atau saat berpuasa atau ketika kita berpuasa. Baik. Pengendalian diri itu adalah mengolah emosi, Ustaz. Mengolah emosi di dalam diri kita sendiri. Bagaimana cara kita supaya emosi kita ini tidak merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, seperti itu. Jika dalam bahasa Arabnya itu terkenal dengan tazkiyatun nafs, ya, jadi itu artinya membersihkan atau mengendalikan diri supaya supaya amarah yang ada di diri kita itu bisa terkendali, bisa kalau seperti itu ya namanya ya. Kita bisa menjaganya. Iya, menjaga dengan baik gitu. Jangan sampai merugikan diri kita sendiri atau merugikan orang lain. Bahkan bisa menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Ustaz. Pengendalian diri ini sangat erat sekali hubungannya dengan bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini kan kita berpuasa selama sebulan penuh. Nah, arti puasa itu sendiri adalah menahan. Menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, Ustaz. Pasti seluruh teman sahabat Asyifa sudah pada tahu semua bahwa ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa. Tapi tidak serta-merta membatalkan saja, Ustaz. Ada juga hal-hal yang ternyata bisa menghilangkan pahala puasa kita atau mengurangi pahala puasa kita itu seperti itu. Jadi harus pintar-pintar mengendalikan diri itu, mengolah emosi di dalam diri kita gitu. Seperti itu barangkali, Ustaz. Ya, jadi pengendalian ini sangat berkorelasi antara dengan betul. Puasa gitu. Betul. Artinya puasa kita menahan diri, diuji nih dari fajar sampai datangnya waktu maghrib, kita suruh menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Bahkan ada suatu hadis Rasulullah SAW, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu SAW bersabda, qala laisa syadidus bisur'ati innama syadidul ladzina yamliku nafsah indal ghadab. Yang artinya orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam pergulatan, Ustaz. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya atau mengendalikan dirinya ketika dia marah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Bahkan Rasulullah SAW setelah melaksanakan perang yang begitu besar, yaitu perang Badar, perang yang pertama kali umat Islam ya, yang terbesar pertama kali dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya. Setelah menang dalam perperangan, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, atas izin Allah kita sudah memenangkan peperangan ini. Tapi ada satu lagi peperangan yang lebih besar dari ini. Kemudian sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, kaget Ustaz, karena ini peperangan yang begitu dahsyat, yang begitu besar, akan ada lagi peperangan yang lebih besar dari ini gitu. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, perang apakah itu ya Rasulullah? Perang yang lebih besar dari perang yang sudah kita lalui itu adalah perang menahan hawa nafsu atau melawan hawa nafsu dalam diri kita. Masya Allah, tabarakallah, itu berarti sangat besar sekali, Ustaz. Tantangannya lebih besar dari perang yang paling besar. Betul. Padahal perang itu sudah dahsyat sekali. Betul. Tapi ada hal yang lebih dahsyat, yaitu melawan hawa nafsu di dalam diri kita. Nah, jadi memang kalau kita lihat dari hadis itu dan dari kisah-kisahnya tadi sahabat dari perang itu, memang paling susah itu melawan diri sendiri. Betul. Bahkan mungkin satu hadis juga pernah mengatakan, la taqrab wal jannah. Jangan marah, nanti surga. Balasannya surga gitu. Karena memang kalau kita melawan hawa nafsu kita sendiri itu lebih sulit dari apapun itu. Iya, betul. Karena ya itulah tantangan sebenarnya selama kita berpuasa, kita harus belajar mengendalikan diri kita supaya kita bisa mengontrol, menjaga diri kita sehingga kita bisa menghindari dari segala sesuatu yang Allah haramkan. Betul. Justru bulan puasa kan menjadi edukasi buat kita. Betul. Supaya setelah nanti bulan puasa itu terjaga. Kita tuh jangan sampai nahan marah pas bulan puasa aja. Iya, betul. Menahan diri pas bulan puasa aja, tapi justru itu latihan. Betul, Ustaz. Jadi bulan puasa ini sebagai bulan apa ya? Pembelajaran. Bulan pembelajaran untuk bulan-bulan selanjutnya.
Jadi jangan hanya di bulan puasa saja, di bulan Ramadan saja kita bisa mengendalikan amarah atau hawa nafsu. Tapi setelah bulan Ramadan berakhir, kita kembali ke setelan setelan awal nih. Setelan awal. pabrik. Begitu. Betul. Jadi sebetulnya bulan Ramadan itu kan bulan kita untuk membenahi segala hal gitu, agar nanti pas setelah bulan puasa kita ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu, Ustaz. Luar biasa. Ini makin seru ya. Ya. Nah tadi Bunda sempat menyinggung tentang menyebabkan pahala puasa kita berkurang atau mungkin bisa hilang. Iya, betul. Nah kira-kira nih Bun, hal apa aja sih yang bisa mengurangi pahala puasa atau bahkan menghilangkan pahala puasa? Karena kan biasanya ya kebanyakan umat Islam puasa tuh cuma menahan lapar dan haus. Nah, betul. Kadang kita secara nggak sadar mungkin mungkin puasa kita sah gitu. Betul. Tapi belum tentu nih ada nilainya, belum tentu ada pahalanya. Betul Ustaz. Kira-kira apa aja Bun hal-hal yang Betul. menyebabkan pahala puasa itu bisa rusak atau hilang? Baik. Jadi puasa itu sendiri adalah menahan ya Ustaz ya. Menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Barangkali salah satunya itu makan dan minum. Itu sudah pasti sahabat Asyifa juga semua sudah tahu ya. Dan mungkin ada hal-hal lainnya. Barangkali yang tidak perlu saya sebutkan di sini juga ya, karena banyak sahabat Asyifa yang udah tahu juga. Ya udah tahu juga, Masya Allah, tabarakallah, betul. Kemudian selain itu, ini juga kita harus hati-hati dengan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita atau bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Jadi jangan sampai kita itu menahan haus, lapar dari mulai subuh ya, azan subuh berkumandang, kita menahan haus, menahan lapar sampai terbit azan sampai waktunya maghrib gitu. Sedangkan kita itu tidak dapat apa-apa. Rugi nggak Ustaz? Rugi. Masya Allah, subhanallah, itu rugi banget. Jadi sebetulnya banyak sekali hal-hal yang harus kita tahan, yang harus kita perbaiki di bulan Ramadan ini. Biasanya kalau ibu-ibu kan biasanya, ini salah satu contohnya ya, misalkan kan senang itu ngobrol Ustaz. Ngobrol. Iya. Ngobrol apa dulu nih? Ngobrol. Nah itu biasanya kita pergi ke tukang sayur nih, ketemu sama ibu-ibu yang lain. Ini karena saya berangkat dari seorang ibu rumah tangga, Ustaz ya. Pengalaman. Jadi menurut pengalaman ini biasanya kan ngobrol, terus obrolannya itu kadang mohon maaf membicarakan orang lain, gibah, gitu ya. Gibah. Nah jatuhnya gibah. Kemudian kan gibah itu mau benar atau salah yang kita gibahkan tetap kita berdosa, gitu ya. Kemudian kita berarti harus pandai-pandai menjaga lisan kita. Lisan kita jangan sampai di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini kita tidak bisa menahan untuk membicarakan orang lain, apalagi keburukan orang lain ya. Yang benar saja itu kata Rasulullah tidak boleh dibicarakan, apalagi yang buruknya tentang orang lain. Mungkin itu salah satunya ya. Tidak boleh berkata atau tidak boleh bergibah. Ya, atau tidak boleh bergibah, mungkin itu salah satunya. Dan yang kedua adalah tidak boleh menggunjing. Menggunjing. Gitu ya. Jadi di bulan puasa ini tahan. Walaupun misalkan kita ya di bulan-bulan sebelumnya, ya lebih bagus lagi nanti setelah bulan puasa kita itu kembali ke setelan bulan puasa gitu ya. Jangan sampai kembali ke setelan awal gitu ya. Misalkan menggunjing gitu ngatain orang yang dengan hal-hal yang tidak baik atau tidak terpuji, atau misalkan hal-hal yang biasanya kan kalau ibu-ibu tuh suka nyeletuk gitu Ustaz ya. Nyeletuknya kurang ke kontrol. Nah iya, nyeletuknya biasanya perasaan kita enggak sih gitu ya. Tapi mungkin perasaan orang lain, wah si Anu ngomongnya seperti itu sih. Kan kita tanpa kita sadari nih, tanpa kita ketahui bahwa si yang kita gunjingkan itu hatinya terluka, dan itu bisa mengurangi pahala puasa kita juga ya. Betul. Kemudian yang selanjutnya sombong Ustaz. Ya, sombong. Ini biasanya di bulan puasa ini kan waktunya kita untuk bersedekah. Ya, bersedekah sebanyak-banyaknya kita kan, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu berbondong-bondong untuk bersedekah. Tapi bukan berarti kita harus menyombongkan diri atau lebih ke riya Ustaz. Betul. Ya, atau sombong atau riya mungkin bisa kita persingkat saja seperti itu ya Ustaz ya. Riya atau sombong atau bisa kan sekarang itu sudah canggih Ustaz ya, tidak bisa berbicara tapi bisa di sosmed, bisa di
status WA misalkan, wah saya alhamdulillah sudah bersedekah Saya sebanyak sudah bersedekah gitu. iya saya sudah bersedekah. Alhamdulillah bisa baca Quran satu juz. Nah betul, alhamdulillah sholat duha saya 12 rakaat pagi ini gitu itu. Alhamdulillah baru bangun terus langsung sholat tahajud. Nah itu betul. Tidak, sekarang itu kan media masya Allah godaan banget ya. Ketikan kita walaupun tidak lisan secara langsung, tapi ketikan kita itu tajam banget. Subhanallah, jadi harus hati-hati ya kepada para ibu-ibu terutama biasanya. Ibu-ibu. Karena saya ibu-ibu kan ya. Apalagi kan sekarang itu semua orang sepertinya sudah punya handphone besar ya. Betul. Semua pakai. Sepertinya semuanya pakai. Jadi kita mau ngetik itu harus pikir-pikir dulu ya. Kadang kalau saya nih mau ngetik ini hapus, mau ngetik ini hapus, kira-kira nih bisa menyakiti hati orang lain atau kira-kira ini saya ada unsur ya seperti itu ya. Jadi walaupun kita bersedekah banyak tapi niatnya pamer gitu ya, itu akan mengurangi pahala puasa kita. Bisa hilang juga iya betul. Sia-sia aja kita puasa. Iya, bahkan ada suatu hadis Ustaz, salah satu hadis yang dijelaskan oleh yang diriwayatkan oleh Ibnu Nasai ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Jadi artinya itu berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa Ustaz. Jadi hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Bahkan Rasulullah sudah menjelaskan. Bahkan dari Rasulullah itu ya, banyak sekali orang-orang yang berpuasa nih hanya menahan lapar, haus atau dahaga, tapi dia puasanya tidak dapat apa-apa. Gitu ya, seperti yang contoh-contohnya yang tadi itu. Ada gibah, ria, sombong, pamer dan iya betul banget itu Ustaz. Oke, luar biasa ini ya. Jadi sebenarnya kita harus hati-hati juga nih ya. Puasa tuh nggak sekedar nahan lapar haus, tapi ternyata maknanya tuh sesungguhnya supaya diri kita lebih baik lagi, merubah diri kita lebih baik lagi. Jadi hal-hal tadi itu sebenarnya supaya nanti ketika di luar bulan Ramadan ya sifat sombongnya hilang, sifat pamerianya hilang gitu. Betul. Buat ibu-ibu nih, kalau pergi ke tukang sayur jaga lisannya gitu. Atau kalau lagi ngetik status WA, bikin status jangan nyindir-nyindir, langsung aja temuin orangnya. Iya gitu. betul itu salah satunya. Nah, Bunda, mungkin Bunda punya cara tersendiri nggak? Cara mengendalikan diri saat berpuasa dari Bunda sendiri? Oke, Ustaz. Karena puasa itu mungkin bagi saya yang seorang ibu rumah tangga itu ya, sebetulnya kegiatannya malah lebih banyak Ustaz. Ya, betul. Ya, kita harus menyiapkan sahur dan itu PR banget Ustaz. Apalagi bagi saya yang punya anak toddler, usia toddler itu kan subhanallah. Kalau tidak banyak-banyak istighfar, ya, tidak banyak-banyak nyebut kalau kata orang Ustaz. Tidak banyak-banyak istighfar, kemudian berzikir gitu ya kepada Allah. Aduh, ini lisan saya ini udah kotor sekali nih Ustaz nih. Karena teriakan-teriakan itu Ustaz, ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita itu lebih terkendali ya di bulan puasa ini? Mungkin banyak berzikir Ustaz. Kemudian ketika kita mau marah, terutama mau marah anak-anak mungkin, oh saya ini sedang berpuasa, jangan sampai pahala puasa kita ini rusak, yang udah capek kita puasa seharian kemudian belum mengerjakan kerjaan rumah, jangan sampai puasa kita ini menjadi sia-sia. Mungkin salah satunya dengan banyak beristighfar, kemudian perbanyak kan di bulan puasa ini satu ayat saja dilipat gandakan oleh Allah SWT ketika membaca Al-Quran. Barangkali ya sahabat Ashifa di sana lebih banyak untuk membaca Al-Quran gitu. Jadi supaya kalau kata ibu-ibu mah adem ya, walaupun ngademin hati. Jadi bukan hanya diri aja kita yang diademin, tapi hati juga harus diademin. Ketika mau marah, mau keluar kata-kata yang kotor atau mau keluar dengan emosi gitu, kita ucapkan istighfar, astagfirullah. Istighfar ini sangat ampuh banget, mujarab banget ya. Oke, sahabat Asifah di rumah, tadi luar biasa dari cara dari Bunda Fauzan, ya itu istighfar kita. Jadi kalau mau marah, mau kesal gitu ya, istighfar atau baca Quran tadi supaya hati kita menjadi adem. Nah, Bunda, pertanyaan terakhir nih, dari semua perbincangan yang sudah kita bicarakan dari tadi,
apa sih manfaat dari pengendalian diri itu? Masya Allah, tabarakallah. Sudah mau selesai? Iya, terakhir. Baik. Masya Allah, tabarakallah, sahabat Ashifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta Ustadz yang hebat sekali nih. Ini Ashifa ini patut bersyukur nih punya Ustadz nih. Jadi generasi-generasinya semakin kedepannya itu jadi semakin semangat gitu ya, penyemangat insya Allah lebih banyak lagi. Jadi seperti ini dari pembahasan kita yang sebetulnya barangkali karena saya itu basicnya sebagai ibu rumah tangga Ustadz ya. Hanya dari pengalaman saya saja gitu ya, ada sedikit ilmu barangkali yang bisa saya sampaikan ke sahabat Ashifa, diambil hikmahnya saja gitu ya. Baik, manfaatnya sangat luar biasa sekali nih dari pengendalian diri ini. Yang pertama, menyehatkan. Sehat. Jadi bukan hanya menyehatkan jasmani, tapi juga menyehatkan rohani. Masya Allah, tabarakallah. Karena Ustadz, kalau kita sedang marah ya, bisa saja hal-hal buruk itu terjadi. Mohon maaf, darah tinggi. Iya. Darah tinggi. Jantung. Iya. Karena itu kita tidak bisa mengendalikan emosi yang ada di dalam diri kita. Jadi penyakit-penyakit itu akan mudah datang. Bahkan ini sudah ada penelitiannya yang orang-orang Amerika itu memang seperti orang-orang Cina itu kan lebih santai dalam menjalani hidup ya. Panjang umur. Iya betul. Karena umur sih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Panjang umur dalam artian itu sehat. Gitu, sehat. Nah, betul. Yang pertama itu menyehatkan jasmani dan rohani juga. Rohani kita itu jadi lebih Ustaz? Lebih terjaga, jadi tidak cepat emosi gitu ya. Jadi kita itu menjalankan segala sesuatu itu dengan ikhlas gitu ya. Misalkan Ustaz suka di jalan nih. Biasa bepergian pakai kendaraan biasanya itu kan emosinya suka menggebu-gebu gitu ya. Kalau orang susah betul. Misalkan ada tiba-tiba kita sudah hati-hati sekali ya, tiba-tiba ada yang nyalip. Biasanya kata-kata yang sempat serapah itu kata-kata mohon maaf binatang seperti itu biasanya suka keluar. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri kita nih, hati kita, barangkali orang itu sedang terburu-buru. Barangkali keluarganya ada yang sedang sakit ya, seperti itu. Jadi berhusnuzon kepada diri sendiri gitu. Selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus iya ya, kita jangan selalu mengambil dari sisi negatifnya saja gitu. Jadi kita itu dikendalikan oleh hawa nafsu gitu Ustaz. Jadi kedepannya itu kita tuh jadi pribadi yang mungkin hatinya tenang aja gitu, tenang walaupun banyak cobaan gitu ya. Seperti Ustaz nih lagi sedang mencari jodoh misalkan. Cobaan banget kayaknya tuh ya. Cobaan banget katanya. Tapi kalau misalkan berarti Allah itu memang belum mendatangkan pada saat ini gitu ya, berhusnuzon. Itu menurut saya itu dari rohani dulu sehat, kemudian jasmaninya juga akan ikut sehat gitu. Beda lagi sama orang yang sebentar-sebentar atau sedikit-sedikit emosi ya. Selain penyakit juga hatinya juga nggak tenang gitu. Kemudian yang kedua barangkali lebih dekat kepada Allah ya. Kenapa saya bilang lebih dekat kepada Allah? Karena ketika kita marah kita bisa mengendalikan diri, itu kita akan selalu menyebutkan asma-asma Allah ya. Seperti tadi misalkan kita sedang marah mau meluapkan emosi, tapi kita mengatakan astagfirullahaladzim, beristighfar, itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dengan membaca Al-Quran gitu ya. Kemudian misalkan kita dengan wudhu ya, ketika marah kata Rasulullah, jika sedang berdiri duduk, jika masih marah berbaring, jika masih marah ambil air wudhu ya. Itu juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kurang lebihnya seperti itu Ustaz. Luar biasa, banyak juga ya manfaat yang bisa kita ambil dari pengendalian diri ini. Oke, Bunda, mungkin sudah panjang lebar kita ngobrol ya. Gak kerasa ada di ujung acara nih. Sebagai penyemangat nih, dari Bunda ada nggak kata-kata penyemangat buat sahabat Ashifa di rumah? Sahabat Ashifa, selamat menjalankan ibadah puasa di tahun ini di Ramadan 1445 Hijriah, betul? Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran, kemudahan,
dan kita sampai nanti di hari yang kita nanti, yaitu hari raya Idul Fitri. Semoga kita semua bisa mengendalikan diri kita, bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bisa mengolah diri kita supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Masya Allah. Kalau kata-kata zaman sekarang tuh gini, kalau bulan puasa cuma dapat lapar sama hausnya aja, rugi dong gitu. Ya benar aja. Yang benar Rugi aja. dong. Iya, betul. Oke, terima kasih Bunda Fauzan atas kehadirannya di Sama-sama, ISU Ustaz. Podcast. Mudah-muhadan Terima tahun depan kasih. datang lagi ya. Aduh. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat. Amin. Oke, sahabat Asyifa di rumah, mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Dan jangan sampai ketinggalan episode-episode selanjutnya, karena tentu temanya semakin lebih menarik lagi. Mungkin itu saja dari kami berdua. Saya Fauzi Andrea bersama Bunda Fauzan pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.